Sok, sok. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bukan nih mah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua telah dipertemukan di dalam pertemuan ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal Amin. alamin. Dan Amin, tidak amin, lupa amin. juga salat berserta salam. Mari kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Dan wasallam. tidak wasallam. kita lupa juga keluarga serta para sahabatnya hingga kita sebagai umatnya hingga yaumul kiamah. Amin. Amin. Oke, Amin, pada amin. pertemuan kali ini kami di sini akan mempresentasikan sebuah kinerja hasil kami yaitu tentang materi basic pemrograman. Jadi bagaimana pemrograman dasar dan cara kerjanya seperti apa dijalankannya agar menjadikan sebuah program yang dapat bisa dipakai oleh sebuah programmer. Oke, selanjutnya sebelum itu perkenalkan kami. Yang pertama saya sendiri nama Raffi Ahmad Fauzan, eh, program studi Teknik Elektro dengan nomor NIM 20240120092. Saya dari kelas C dan ada teman saya Oke, untuk saya perkenalkan nama saya di Gazi sebelah kanan Alfarizi. saya. Perkenalkan nama saya Gazi Alfarizi dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 20240120089 dari kelas C. Dan perkenalkan saya Muhammad Barin Taufik Isya dari program studi S1 Teknik Elektro dengan NIM 20240120104 dari kelas C. Nah, oke, boleh dilanjut slide-nya. Nah, sebelum kita memasuki apa itu di mana programan, kita harus tahu apa itu definisi dari basic programming. Nah, basic programming itu adalah pemrograman dasar sebuah proses yang mengatur struktur dari bahasa pemrograman. Dan bahasa pemrograman ini menggunakan berbagai macam sintaks dan salah satunya yang kita pelajari saat ini di materi kuliah pemrograman dasar, kita memakai dua bahasa yaitu bahasa C++ dan bahasa Python. Bahasa pemrograman juga tidak hanya dua tersebut, tidak hanya C++ dan Python, akan tetapi masih banyak seperti Java, JavaScript, HTML, CSS, dan lain-lain. Untuk saat ini yang akan kita bahas, kita akan memfokuskan bagaimana menjalankan bahasa pemrograman C++ dan Python. Oke, selanjutnya akan dijelaskan jadi bagaimana itu C++ dan Python. Oke, untuk selanjutnya itu ada dua perbedaan. Apa sih bahasa pemrograman pada C++? Bahasa pemrograman pada C++ adalah berbasis objek dan berorientasi kinerja. Banyak digunakan untuk sistem operasi, game, dan aplikasi yang membutuhkan kinerja cepat. Lalu yang kedua ada Python. Apa sih Python? Python mungkin pemrogram untuk menulis kode lebih cepat, efisien, dan mudah dipelajari. Banyak digunakan untuk pengembangan web, analisis data, AI, pembelajaran mesin, dan otomatisasi. Selanjutnya yaitu ada program C++. Di program C++ ini kita akan pertama membahas terkait tipe data. Tipe data adalah klasifikasi data yang dapat disimpan suatu variabel. Setiap data memiliki ukuran memori yang berbeda dan cara representasi yang berbeda di komputer. Nah, di sini kita akan membandingkan tipe data dari C++ dan Python. Untuk C++ sendiri, bilangan bulatnya itu INT dan masih sama Python juga INT. Namun di sini terdapat perbedaan pada bilangan desimal. Kalau C++ itu ada float dan double, sedangkan untuk Python hanya float saja. Kita juga menemukan perbedaan di sini di bagian data karakter. Untuk C++ menggunakan char, sedangkan Python menggunakan str. Dan di sini ada boolean untuk C++ dan Python sama, bool. Nah, selanjutnya itu kita masih tentang variabel dan deklarasi dari kedua program tersebut.
eh, dari program C++. Variabel harus dideklarasikan dengan tipe data. Jadi kalau di C++ ini ketika kita memasukkan tipe data, contohnya tadi int, maka harus ada kalimat selanjutnya lagi yaitu h agar menghasilkan sebuah program. Tetapi kalau di Python tidak perlu mendeklarasikan tipe data, interpreter Python secara otomatis akan mengenal. Jadi bisa disimpulkan di sini program Python itu tidak perlu ada data tipe data lagi ke depannya. Jadi dengan memasukkan tipe data yang sudah diinput oleh program Python, maka Python akan langsung otomatis mengakselerasinya. Dan selanjutnya eh, di slide selanjutnya, nah ini dari fungsinya yang kan dijelaskan Gazi. Oke, di sini ada fungsi. Jadi kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dapat digunakan kembali di berbagai bagian program. Nah, tujuan utama dari function adalah untuk memecahkan program besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, modular, dan dapat diatur dengan baik. Nah, mungkin ini adalah contoh dari eh, pemrograman dari fungsi. Ya. Oke. Di sini ada yang namanya, jadi ada setiap headernya itu ada memiliki fungsi tersendiri ya. Jadi pada hashtag include buka kurung stdio.h tutup kurung header header file dari stdio.h adalah singkatan dari standar input output header yang berisi fungsi input atau output standar seperti printf, scanf dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ada in main buka kurung tutup kurung terus buka kurung itu. Dan fungsi dari main buka kurung tutup kurung adalah fungsi utama di setiap program C. Semua program C harus memiliki satu fungsi main yang merupakan titik awal eksekusi program. Tanda kurung kurawal digunakan untuk menandai blok kode dalam program C. Semua pernyataan di dalam fungsi main atau fungsi lainnya harus berada di dalam tanda kurung kurawal ini. Yang selanjutnya ada dari program buka kurung titik tanda kutip 2 elektrodo 4 per n dan printf jaya. Nah, fungsi dari printf yaitu digunakan untuk mencetak output ke layar, output dalam kurung output terminal. Konten di dalam tanda kurung adalah teks untuk format yang ingin Anda tampilkan. Kemudian eh, garis miring N itu berfungsi untuk membuat garis baru dan tanda kutip ganda yang digunakan apabila kehendak memasukkan string pada fungsi printf. Nah, titik koma digunakan untuk mengakhiri setiap pernyataan dalam bahasa C++. Oke, selanjutnya yaitu ada input dan output. Dalam pemrograman C++, input dan output adalah elemen penting untuk berinteraksi dengan pengguna. Input digunakan untuk menerima data dari pengguna, sedangkan output yang digunakan untuk menampilkan hasil atau pesan kepada pengguna. Berikut ini adalah penjelasan mengenai struktur dasar input dan output dalam C++. Apabila menggunakan header buka panah kiri stdio.h tutup panah kanan, maka inputnya adalah printf dan outputnya adalah scanf. Namun apabila menggunakan header IOStream, maka input yang digunakan adalah code. Kemudian menggunakan eh, double panah kiri, sedangkan operatornya sebagai operatornya. Lalu untuk outputnya menggunakan chain dan menggunakan double panah kanan sebagai operatornya. Dan ini salah satu contoh input output yang menggunakan header IOStream. Nah, Selanjutnya akan selanjutnya kita dilanjutkan akan oleh Mas Raffi. oke, selanjutnya sini akan kita memasuki tentang percabangan. Di C++ ini percabangan itu terbagi di materi ini
terbagi menjadi tiga ya. Dan yang pertama kita akan menjelaskan tentang percabangan if. Di sini if adalah pernyataan kondisi yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan. Jika kondisi yang diberikan benar, maka blok kode di dalam if akan dieksekusi. Kemudian jika kondisinya salah, maka blok kode tersebut eh, akan dilewati dan proses setelah blok if. Dan ini adalah contoh dari eh, percabangan dari if ya. Ketika kita mulai ayaskan juga. Nah, di sini eh, ketika eh, sudah dimasukkan input nilai tetapi tidak sesuai, maka nanti otomatis hasilnya akan seperti ini, wajib remedi ya kan. Nanti si program akan menaruh sebuah klasifikasi nilai. Nah, dan selanjutnya yang kedua, ini ada percabangan else. Nah, if else ada perpanjangan dari if yang memungkinkan program untuk melakukan tindakan alternatif jika kondisi if tidak terpenuhi. Dalam if else ini kita dapat menentukan blokade yang akan dieksekusi jika kondisi salah. Nah, ini contoh lihat nih. Jika di dalam di contoh di sini, jika keduanya sudah benar, maka akan menunjukkan hasil program tersebut. Nah, jadi bisa memilih gimana klasifikasinya ya. Dan selanjutnya yang ketiga itu ada percabangan selanjutnya if else if. Nah, if else if ini apa? If else if ini adalah struktur yang digunakan ketika kita ingin memeriksa beberapa kondisi sekaligus. Dengan if else if ini kita dapat memeriksa beberapa kondisi dalam satu blok kode, dan blok kode pertama yang kondisinya benar akan dieksekusi. Nah, kalau di if else if ini apa? Kita jadi bisa memilih nih apa yang mau kita keluarkan di dalam outputnya. Ketika kita misalnya contoh ketika nilai AB ini nilainya di atas lebih dari 81. Nah, kalau nilainya lebih dari 90 maka muncul nilai B dan seterusnya sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh programmer tersebut. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke ini akan dijelaskan oleh Gazi. Oke, mungkin yang bahasa selanjutnya itu struktur bahasa dari C++. Mungkin ini adalah contoh dari pemrogramannya. Nah, jadi pada materi kali ini ada yang disebut dengan namanya switch case. Switch case adalah salah satu struktur kontrol dalam C++ yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan nilai ekspresi tertentu. Nah, struktur ini sangat berguna ketika kita memiliki banyak kondisi untuk diperiksa dan kondisi tersebut didasarkan pada nilai tetap. Nah, mungkin gambar di bawah ini adalah contoh dari switch case ya. Nah, selanjutnya yaitu ada program Python, bahasa Python. Apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pertama kali dirilis oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Python dirancang untuk meningkatkan produktivitas pemrogram dengan fokus pada kode yang mudah dibaca dan efisien. Fitur utama Python meliputi yang pertama, interpreted, yaitu tidak perlu kompilasi dijalankan langsung oleh interpreter. Yang kedua itu ada high level atau memungkinkan abstraksi yang lebih baik dari detail perangkat keras. Yang terakhir ada general purpose, dapat digunakan untuk berbagai jenis aplikasi. Selanjutnya yaitu adalah keunggulan. Keunggulan dari Python sendiri itu ada sintaks sederhana, mudah dipahami, terutama untuk pemula. Yang kedua ada komunitas besar, yaitu yang dimaksud komunitas besar tersendiri adalah dokumentasi dan dukungan yang melimpah daripada pengguna-pengguna program bahasa Python. Yang ketiga ada kaya pustaka, pustaka bawaan dan eksternal yang lengkap untuk berbagai kebutuhan. Terus yang keempat ada portabilitas,
yaitu bisa dijalankan di berbagai sistem operasi tanpa perubahan signifikan. Selanjutnya itu mengapa memilih Python sebagai pemecah masalah. Nah, di sini kita akan memberikan beberapa jawaban. Yang pertama, Python memiliki sintaks yang mudah dipahami, memungkinkan pemrogram untuk fokus pada logika daripada teknis. Yang kedua, mendukung prototyping cepat sehingga solusi dapat diuji lebih cepat. Yang ketiga, Python adalah pilihan utama dalam bidang AI atau Artificial Intelligence, Data Science, dan analisis data. Perbandingannya, Python versus Java, Python lebih sederhana untuk dipelajari, sementara Java lebih cocok untuk aplikasi besar dengan tipe data yang ketat. Yang kedua yaitu Python versus C++. Python lebih fleksibel dan dinamis, sedangkan C++ lebih cepat dan mendukung pengelolaan memori tingkat rendah. Lalu yang terakhir Python versus JavaScript. Python lebih sering digunakan untuk back-end dan analisis data, sementara JavaScript adalah raja untuk front-end web. Mungkin bisa dilanjutkan Mas Cipung. Nah, ini kita akan memasuki dari materinya itu terus tentang struktur dasar. Dari struktur dasar Python ini menggunakan indentasi Python menggunakan spasi atau tab untuk menentukan blok kode. Tidak seperti bahasa pemrograman yang lain ya, contohnya itu C++ atau Java yang menggunakan macam-macam eh, namanya shortcut seperti ini ya. Di sini contohkan Makasih ya. di dalam C++ itu menggunakan kurung kerawal untuk menandai blok kode yang indentasi. Nah, kalau jika di Python ini salah satu atau tidak di Python spasi atau tabnya tidak sejajar, ia akan menghasilkan error, tetapi lebih mudah. Dan kalau di Python juga, dia tidak membutuhkan tanda titik koma di akhirnya, tidak seperti C++. Kalau kita tidak memasuki eh, tanda titik koma ataupun penanda-penanda yang lain, maka barisnya akan error. Tapi kalau di Python tidak perlu menandai akhir perintah tersebut kecuali jika ingin menuliskan beberapa pernyataan dalam satu baris. Nah, jadi kalau di Python ini hanya ada beberapa ketentuan yang memerintah menggunakan tanda akhir. Tetapi di Python lebih mudahnya hanya cukup dengan spasi atau tab untuk menjalankan program tersebut. Dan yang selanjutnya itu aturan indentasi di Python. Semua baris dalam satu blok kode harus memiliki indentasi yang sama. Nah, di sini apa maksudnya? Jadi satu perintah di Python itu harus sama semua, nggak boleh misalnya tabnya di sini yang baris pertama terus tab yang kedua malah di sini. Itu tidak satu indentasi maka akan menghasilkan error. Dan indentasi standar Python adalah 4 spasi. Di Python standar untuk bisa masang programnya itu dengan 4 kali spasi ya kalau di sini. Dan selanjutnya itu jika mencampur tab dan spasi untuk indentasi. Nah, jadi begitu. Ada dua indentasi di Python. Yang pertama itu spasi dan yang kedua tag. Dan selanjutnya, nah di sini ada variabel dan tipe data di dalam Python. Oke. Oke, di sini ada variabel dan tipe data. Jadi tempat variabel adalah tempat untuk menyimpan data, tidak memerlukan deklarasi tipe. Mungkin ini adalah gambar dari variabel dan tipe data. Lanjut. Nah, nah, lalu di sini ada if else dan if else dalam Python ya. Jadi pada gambar pertama itu adalah contoh dari if. Nah, if adalah pernyataan kondisi yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan. Nah, yang kedua itu ada contoh program dari if else yang dimana jika kondisi yang diberikan benar, maka blok kode di dalam if akan dieksekusi. Dan pada gambar yang terakhir itu adalah contoh dari if elif else.
Nah, jika kondisinya salah, maka blok kode di dalam if akan dilewati dan program akan melanjutkan ke pernyataan setelah blok if. Nah, selanjutnya itu adalah list dan looping pada program bahasa Python. List adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan item dalam satu variabel dan list bersifat mutabel, artinya elemen-elemennya dapat diubah setelah list dibuat. List dapat menyimpan berbagai tipe data, termasuk angka, string, dan bahkan list lainnya. Elemen-elemen dalam list diakses menggunakan indeks, di mana indeks pertama dimulai dari 0. Jadi ini adalah contoh program Python yang menggunakan list. Dapat dilihat pada sebelah kanan. Yang kedua yaitu looping. Looping adalah proses mengulang-ulang suatu blok kode sebanyak yang diinginkan. Ini sangat berguna ketika kita ingin melakukan suatu tindakan pada setiap elemen dalam sebuah list, atau ketika kita ingin mengulang suatu proses hingga kondisi tertentu terpenuhi. Nah, selanjutnya ada jenis list dan looping. Yang pertama ada for loop, itu digunakan untuk mengiterasi setiap elemen dalam suatu urutan seperti list, tuple, dan string. Yang jenis kedua yaitu ada while loop, digunakan untuk mengulang suatu blok kode selama kondisi tertentu masih benar. Nah, ini adalah contoh ya dari program list dan looping yang menggunakan perulangan. Nah, sekian Mungkin eh, yang cukup dapat kami sekian sampaikan. presentasi dari kelompok Terima kita. kasih, kurang Jadi lebihnya mohon maaf. bisa disimpulkan juga ya di dalam basic programming ini kita bisa mengetahui nih apa perbandingan dari program C++ dan Python. Jadi kegunaannya apa, fungsinya apa, dan kelebihan keunggulan keduanya itu apa. Jadi di dalam C++ dan Python memiliki keunggulan tersendiri. Nah, maka dari itu kita bisa dengan kita belajar pemrograman dasar ini, kita jadi lebih mengetahui kedua program ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Akhirul kalam, eh, mohon Assalamualaikum. maaf apabila ada penjelasan yang kurang tersampaikan dan kurang jelas, dan apabila ada kesalahan kata yang dari kita semua. Akhirul kalam, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.